Aku langsung bangun dari pangkuan Arsy. Intan masih kaku. Belum sempat aku mendekatinya, sepertinya Intan sudah tersadar dari kebekuannya itu. "Aish Ichad, maaf sayang," ucap Intan sambil menunduk mengelus kepala Arsyad. "Tan, sini sayang, duduk dekat bunda," kata bunda sambil menepuk tempat kosong di sebelahnya. "Ayo Chad," ajak Intan sambil menuntun Arsyad. Sambil tersenyum, Intan sempat mengatakan aku oke, tapi tanpa suara saat dia melewatiku. Intan duduk di samping bunda dengan memangku Arsyad. Sikapnya terlalu tenang sekarang, itu membuatku khawatir. Arsy menyuruhku duduk lagi, tapi aku tak duduk di pangkuannya, aku duduk di depannya, di antara dua kakinya. Paham kan ya maksudku? Pokoknya gitulah. Aku sedang tegang sekarang, tapi Arsy malah memelukku dari belakang. Mesranya tak menyempat sekali, dia menyandarkan dagunya di bahuku. "Rileks sayang, semuanya akan baik-baik saja," bisiknya. "Aku tak bisa tenang sekarang, Arsy." "Apa yang tadi kalian bicarakan? Seru sekali," tanya Intan dengan suara yang sangat ceria. Semua orang mungkin akan tertipu dengan suaranya itu, tapi aku enggak, aku tahu dia hanya pura-pura saja sekarang. "Dava dan Arisha, abang dan kakakmu itu diam-diam menjalin hubungan, Tan," jawab ayah. "Wah, serius? Ya Tuhan, abang Dava dan Kak Arisha. Aku sih udah curiga dari awal, mereka ini pasti ada apa-apanya." Ternyata benar. Selamat ya, keluarga ayah bunda dan mama papa akan besanan lagi. Aku mau jadi pengapit Kak Arisha nanti, boleh ya? Nanti di pernikahan mereka aku. Intan terus saja mengoceh sambil sesekali tertawa. Aku sudah tak tahan lagi mendengarnya. Kulihat Dava wajahnya juga berubah tegang sekarang. Rahangnya mengeras, tangannya mengepal. "Puas kau abang." "Ish, kenapa dia selalu memberi kesan kalau dia suka Intan jika memang dia sudah punya Kak Arisha?" "Dava dan Arisha yang akan nikah, tapi kamu yang kelihatan bersemangat," ucap ayah lagi. "Overexcited ya," jawab Intan. "Pintar banget kau Tan menipu kami." "Menurutmu mereka serasik kan Tan?" tanya ayah. Intan sudah menggigit bibir, mungkin menahan rasa. Tapi kemudian dia tersenyum lagi. "Serasi banget ya," ucap Intan. Ayah memang sudah lama mengharapkan Dava menikah dengan Arisha. Apalagi Ichad juga sudah sayang sama Dava. Harapan ayah itu melukai Intan ya. Melukai wanita yang sudah ayah anggap sebagai putri sendiri. Melukai anak kesayangan ayah. Alunan lagu Anybody's Heart terdengar. "Sorry, HP-ku bunyi. Aku permisi angkat telepon dulu ya," kata Intan lalu keluar ke halaman belakang. Intan dan aku tak suka memakai ringtone. HP kami senantiasa di silent. Tak biasanya dia meng-on-kan nada dering HP-nya seperti itu. Aku hendak bangun untuk menyusulnya, tapi Arsy menahanku. Aku menoleh ke belakang, menatap Arsy, meminta pengertiannya untuk melepaskanku. Tapi dia menggeleng. Aku gak mau tahu, diizinkan atau enggak, aku tetap akan menemui Intan sekarang. "Syifa mau ke belakang dulu ya, kebelet pipis," ucapku tak sopan. Setelah itu, aku pergi menyusul Intan ke halaman belakang. Kulihat Intan sedang duduk melamun di bangku dekat kolam ikan. Benar dugaanku, Intan tak sedang teleponan dengan seseorang. Itu pasti akal-akalan dia saja untuk melarikan diri. Entah bagaimana perasaannya. "Tan," panggilku. Tapi dia tak menyaut. Aku duduk di sampingnya lalu memeluknya dari samping. Tapi dia masih duduk tegak. Aku bagai memeluk patung sekarang. Sesuatu yang hangat menyentuh kulit tanganku, menembus kain bajuku. Intan menangis. "Tan, kamu baik-baik saja sayang?" tanya Mama, mengagetkan kami. Sejak kapan Mama ada di sini juga? Mama berjongkok di depan Intan. "Mama ini ibu kamu. Mama tahu yang kamu rasakan," ucap Mama sambil menghapus air mata Intan. "Jangan menangis sayang. Bukannya Mama tadi nyuruh Dava nikah sama Kak Arisha ya? Kalau tahu perasaan Intan, harusnya Mama tak usah bilang kayak gitu kan? Kenapa aku sensitif sekali? Kenapa aku malah nyalahin Mama sekarang? Mama mungkin hanya bercanda saja tadi. Mama memang sangat menyayangi Intan sama seperti Mama menyayangiku. Mustahil dia nggak tahu perasaan Intan pada Dava. Apalagi Intan juga selalu mengaku kalau Mama itu adalah mertuanya." Intan memegang tangan Mama. "Aku tak apa, Ma," jawab Intan. Dia tersenyum manis pada Mama, padahal baru saja wajahnya beku seperti mayat hidup.
Sekarang ceria seperti itu. Menyeramkan. Aku hanya kaget saja tadi. Sekarang aku sudah tak apa-apa. Mama tak usah khawatir, sambung Intan. Aku menggeser dudukku agar Mama bisa duduk di samping Intan. Tak sopan membiarkan Mama berlutut di bawah seperti itu. Surgaku sekarang memang ada pada Arsy. Tapi bukan berarti aku bebas mendurhakai Mama kan? Aku tetap harus menghormatinya. Mama sekarang duduk di tengah antara aku dan Intan. Mama memeluk Intan dengan erat. Mama sayang kamu, ucap Mama seraya mencium pucuk kepala Intan. Lebih dari Syifa, tanya Intan. Ish, apa-apaan itu? Pertanyaan provokasi. Iya, lebih dari Syifa, jawab Mama. Ya Tuhan, Mama. Fine, Syifa sepertinya cuma anak tiri saja, kataku pura-pura ngambek. Mama dan Intan sudah mengekeh. Sudahlah, abaikan Syifa. Tan, Mama gak mau kamu sedih-sedih lagi. Sebaiknya kita masuk ke dalam lagi yuk, ajak Mama tanpa memperdulikan aku. Mama duluan saja, nanti Syifa dan Intan nyusul, jawabku mewakili Intan. Kamu ngusir Mama? Aish, Mama ini sensitif sekali kayak anak perawan lagi PMS. Kalau barengan, nanti kita ditanya aneh-aneh, terangku. Baiklah, jawab Mama. Intan, janji ya sama Mama, kamu gak akan menangis lagi. Iya Mama sayang, balas Intan. Mama pun pergi, tinggal aku dan Intan lagi sekarang. Kau serius dah oke? Tanyaku. Yaps, Intan mengangguk. Gak sakit hati lagi? Aish, pertanyaan macam apa itu? Gila tak sakit hati, ya masih sakit lah celudut, jawab Intan sambil meluku kepalaku. Rasanya sama kayak saat dicakar kucing kesayangan. Perih, pedih, tapi mau balas tak tega. Memangnya kau pernah piara kucing? Kalau bikin analogi itu jangan ngarang lah ya, balasku. Ish, cewek patah hati itu bebas ngayal, kau tak usah protes. Ish, yalah, aku mengalah. Kau tahu aku sayang kau kan? Kalau butuh teman curhat, aku ada, ucapku serius. Dusta, aku serius lah Tan, anak ini menyebalkan sekali. No, kau cuma sayang Arsy saja. Sayangku ke Arsy dan kau itu sama, ucapku. Bohong banget. Oke. Sayangku ke Arsy memang agak lebih banyak dikit sih, kataku sambil merapatkan ujung telunjuk dan ibu jari. Tuh kan, malesin ish, cebiknya. Aku dan Intan kembali masuk ke rumah. Kami pun nimbrung dalam obrolan lagi. Tapi kali ini topiknya bukan lagi tentang Dava dan Kak Arisha. Syukurlah. Ponselku dari tadi bergetar. Mungkin chat dari grup kelas. Saat keluargaku sedang asik ngobrol, diam-diam aku mainin HP, mumpung Arsy sedang ngambil minum. Kalau ada dia, pasti aku gak diizinin pegang HP kalau lagi ngumpul kayak gini. Aku buka chat grup. Temanku share foto-fotoku yang sedang makan es krim dengan Pak Indra. Ada juga foto yang waktu Pak Indra datang ke tempat KKN-ku. Gila, siapa yang kurang kerjaan ngambil foto kami kayak gitu? Semua anggota grup sedang membahas fotoku itu. Belum lagi banyak yang chat secara pribadi menanyakan tentang keaslian foto itu. Dan menanyakan tentang hubunganku dengan Pak Indra. Ish, masalah apa lagi ini? Fa, kau kenapa? Tanya Intan yang mungkin menyadari perubahan ekspresiku saat ini. Aku mendongak. Semua orang sedang menatapku sekarang. Aku gak apa-apa. Tan, aku boleh pinjam HP-mu sebentar? Pintaku. Intan menyerahkan HP-nya padaku. Aku ke kamar sebentar ya, mau charge HP dulu. Selesai minta izin, aku segera pergi ke kamar. Aku membuka HP Intan lalu menghapus semua pesan dari grup. Intan gak boleh tahu tentang masalahku. Dia sedang tak baik-baik saja sekarang. Aku tak mau dia dipusingkan dengan masalahku ini. Sebenarnya jika ini hanya tentang gosip aku dan Pak Indra, tak masalah kalau Intan tahu. Tapi masalahnya ini sudah nyebar fotoku juga. Bukan hanya di jurusanku saja, bahkan jurusan lain dan dari fakultas lain pun sepertinya tahu tentang ini. Soalnya teman KKN-ku yang anak keguruan pun nanyain hal ini juga. Aku tak bermaksud melebih-lebihkan cerita, tapi Pak Indra ini dosen populer. Wajar saja kalau apapun yang menyangkut dia pasti cepat tersebar. Skandal dosen dan mahasiswi. Ish, merepotkan saja. Shi, kamu sedang apa? Tanya Arsy mengejutkanku. Saking fokusnya membersihkan chat, aku jadi tak menyadari kedatangannya. Mau charge HP, lowbat, jawabku berbohong. Aku tak mau bilang padanya, takut membebaninya juga. Abang ngapain kesini? Tanyaku. Kangen kamu, jawabnya sambil tersenyum. Mengada. Dia malah tertawa. Aku tak lagi melawak, abang. Oh ya, Intan gimana? Tanyanya seraya merapatiku. Seperti yang abang lihat, dia baik-baik saja.
Fake? Memang. Tak ada yang akan benar-benar baik-baik saja saat patah hati, Abang. Dia memang sedang berpura-pura baik-baik saja. Jadi apa salahnya kita juga pura-pura percaya kalau dia baik-baik saja. Baiklah, ayo kita pura-pura. Tapi pura-pura juga butuh tenaga. Karena itu, ayo kita tidur dulu, ajak Arsy. Abang, yang lain dibawa sekarang. Gak sopan kalau kita lama-lama di sini. Abang belum tidur dari semalam. Ya sudah, Abang istirahat saja. Aku turun ke bawah. Temani Abang sampai Abang tidur, pintanya. Please. Dia sudah memasang muka melasnya. Aish, cute sekali. Aku jadi tak tega menolak. Aku menjulurkan kakiku di kasur. Dia kemudian meletakkan kepalanya di atas pahaku. Seram sekali ya meletakkan kepala. Tak ada kata yang lebih manusiawi lagi apa selain itu, Aish. Arsy memejamkan matanya. Aku mengelus rambutnya lembut, mendodoikannya agar cepat tidur. Dia tampan sekali kalau sedang tidur. Memangnya saat bangun dia jelek? Ya enggak lah, sama saja tampan. I love you, Abang, gumamku lalu mencium dahinya. Saat aku akan mengangkat kepala, tiba-tiba Arsy menarik kepalaku lalu mencium bibirku. Ya Tuhan, rasa permen karet, ucapnya setelah melepaskanku. Ish, sudah kubilang jangan menciumku tiba-tiba, kataku geram seraya mengacak-ngacak rambutnya. Jangan goda Abang, balasnya sambil kembali memejamkan mata. Setelah Arsy tidur, aku turun lagi ke bawah menemui yang lain. Tapi aku tak melihat Bunda dan Intan. Kemana mereka? Intan mana? Tanyaku. Bukan apa, aku hanya takut dia melamun dan menangis sendirian lagi. Ke dapur kayaknya. Tadi katanya mau bikin teh sama Bunda, jawab Mama. Aku pun bergerak ke dapur. Intan, Bunda ingin bicara. Kulihat Bunda memegang tangan Intan. Dia mengajak Intan duduk berhadapan dengannya. Ada apa, Bun? Kamu suka Dava? Tanya Bunda. Intan sepertinya tersentak, sama seperti aku. Apa Bunda juga tahu? Ya Tuhan, apa Bunda akan memarahi Intan? Sukalah Bun, dia kan abang aku, jawab Intan tersenyum. Maksud Bunda bukan suka yang seperti itu. Kamu cinta Dava? Ish, Bunda ngomong apa sih? Jelas enggak lah Bun. Aku hanya menganggap dia abang saja, tak lebih. Lagipun dia dan Kak Alisa kan akan menikah. Kak Alisa juga kakakku. Masa iya aku nikung kakak sendiri? Bunda terdiam sebentar, menghela nafas. Bunda tahu kamu berbohong. Kenapa kamu melakukan ini, Tan? Apa kamu tak sayang Bunda? Kamu tak menghargai Bunda? Kamu menyakiti hati Bunda. Intan membenamkan mukanya ke meja. Lalu dia mulai terisak. Maafkan aku, Bun. Maafkan aku. Aku berdosa mencintai Abang Dava. Aku telah mengecewakan kalian. Aku bersalah pada kalian. Kak Arisha, ucapnya disela isakan. Bunda mengangkat wajah Intan. Bunda bicara sebagai bunda kamu, bukan bundanya Arisha. Bunda tak masalah dengan perasaanmu pada Dava. Bunda tak menyalahkanmu. Bunda hanya kecewa karena kamu tak jujur pada Bunda, ucap Bunda. Aku minta maaf. Kamu bukan orang lain, kamu anak Bunda juga. Bunda berdiri mendekati Intan lalu memeluknya. Aku tak bisa menahan diriku, Bun. Padahal dari awal aku sudah tahu kalau Abang Dava dan Kak Arisha saling menyukai. Tapi aku tetap saja menyimpan perasaan seperti ini pada Abang Dava. Oh, sudah sayang, tak apa, jawab Bunda menenangkan. Rasanya sakit sekali, tapi aku tak bisa melakukan apa-apa. Maafkan kami karena telah menyakiti perasaanmu. Bukan salah Bunda, ini salahku yang tak bisa mengendalikan perasaanku sendiri. Salah aku yang kalah dengan perasaanku sendiri. Mereka berpelukan lama. Setelah tahu perasaanku ini, aku masih tetap akan jadi anak Bunda kan? Tentu saja, jawab Bunda. Bun, jangan beritahu ayah dan Kak Arisha, pinta Intan. Bunda hanya diam tak menjawab. Setidaknya aku bisa sedikit lega karena Intan punya mama dan Bunda yang akan menjaganya. Aku bermaksud kembali ke ruang tengah sebelum Bunda dan Intan menyadari kehadiranku. Tapi saat aku menoleh, aku terkejut karena ada ayah di belakangku. Sejak kapan? Apa dia mendengar semuanya? Ayah memberi isyarat agar aku tak bersuara. Oke, aku mengerti. Lalu ayah mengajakku untuk pergi dari situ.